Acara kita hari ini, yang pertama kita akan melihat dulu atau forecasting atau analisa untuk seminggu ke depan. Kira-kira untuk beberapa pair saja ya. Ini apa yang sudah terjadi kemarin dan apa kira-kira yang akan dilakukan market minggu depan. Ya, menarik di Euro USD ini kalau kita lihat di daily setelah di sini ini masuk ke weekly order block ya, yang saya tanda ini. Ini area weekly order block. Ya, ya ini. Jadi dia harga mantul dari OP weekly ya, mingguan. Turun ke daily ya. Ya dia dari situ kemudian drop cukup dalam ya. Break of structure di sini dalam kemudian naik. Nah, di sini sebenarnya ini sudah terjadi break of structure cuman tidak terlalu clear. Jadi tertahan di sini ya, tertahan di sini. Area ini area A4 di breaker block tertahannya ternyata. Ya, di A4 tertahan di area breaker block. Ini order block. Order block dulunya kemudian ditembus ya, ditembus. Kemudian dia menjadi breaker block ya. Kalau di sini entry untuk sell, kemudian berubah menjadi entry untuk buy di sini. Nah, yang menarik ini yang terjadi beberapa minggu ini ya. Ini market selalu konsisten ngambil semua liquidity-nya ya. Dari sini buy side liquidity-nya diambil ya. Kemudian turun mengambil sell side liquidity di sini ya. Ya. Kemudian naik ya, mengambil buy side liquidity lagi di sini. Nah, turun dia ngambil sell side liquidity. Ya, selalu ditembus semuanya. Nah, ini menarik ini. Nah, pertanyaannya, nah, pergerakan ini apakah dia juga akan mengambil buy side liquidity yang ini, yang eksternal ya, atau dia hanya ngambil buy side liquidity ini internal ya di dalam struktur ya ini. Kemudian mantul di order block ini H4 ya. Memantul, kemudian pertanyaan apakah dia akan mengambil sell side liquidity melanjutkan tren bearish-nya itu ya, tren bearish ya. Ini sebenarnya bearish cuman eh, tidak terlalu kuat ya karena break salah tidak panjang gitu ya, tidak terlalu kuat trennya. Jadi cenderung lebih ke sideways area di sini, sekitar 1 atau 2 minggu ini berarti ya. Nah, untuk minggu depan eh, antisipasi saya adalah harga akan mengambil buy side liquidity ini dan saya menunggu di sini ya. Di sini kemudian ada area untuk sell. Target di mana ya? Kalau saya mau sell di sini paling aman sebenarnya di sini. Target saya tidak terlalu jauh di area ini. Oke. Nah, di area ini. Karena ada kemungkinan dia akan lanjutkan naik ya untuk ambil liquidity ini ya. Paling aman di sini. Tidak. Kalau mau close bagian di sini kemudian di hold ambil sell liquidity ya ya boleh saja karena tren secara umum di H4 masih turun. Kalau telah di H1 ya kayaknya. Nah, buy side liquidity ini juga bisa menjadi target untuk buy ya, tapi mungkin eh, pendek ya. Kalau mau buy dari sini ini mungkin terlalu pendek, resiko terlalu besar. Eh, Stop loss-nya kita akan kebingungan kalau mau langsung entry buy. Kalau mau buy saya lebih suka untuk menunggu dia turun dulu. Mungkin di hari Senin atau di mana atau Selasa mungkin harga mungkin turun, kemudian saya akan menunggu untuk buy di area ini. Kalau ada kesempatan buy di sini. Kalau dia turun. Kalau hanya turun sedikit kemudian naik, ya mungkin saya tidak akan ada entry. Saya lebih suka menunggu di area ini ya untuk sell. Oke.
Minggu kemarin itu entry yang paling ideal itu adalah sel di sini ya. Ini entry yang paling ideal minggu kemarin untuk masuk. Nah, sel di sini. Ini adalah entry yang paling ideal. Oke ya. Entry kedua yang mungkin terjadi di sini. Tapi ini kemungkinan nggak akan dapat ya. Dia turun ya, kemudian naik, turun lagi ya. Naik nggak sampai. Ya, ini juga ada area sebenarnya. Oke. Ini untuk euro USD ya. Oke. Kita lihat berselanjutnya di gold. Gold kita lihat di daily-nya dulu. Oke. Ini harga mantel ya, harga drop ini berasal dari OB weekly juga ya. Kita lihat di weekly ya. Oke, betul ya. Di order block weekly harga turun drop masuk ke order block di weekly ini. Bullish order block dia sudah masuk, kemudian ada rejection di sini. Nah, oke, kemudian kita lihat apa yang terjadi di daily. Oke, ya. Nah, di daily ya, ini harga mantul dari OP weekly tadi ya. Dan kita lihat di sini ada break of structure di sini. Harga drop, break structure ini drop, kemudian sedikit retestnya sedikit ya. Eh, area tunggu saya selama hampir 2 minggu kemarin ya, tidak ada yang terpanggil ya di H4. Nah, ketika harga drop sini ya, saya berharap harga itu paling enggak ya retest sampai di sini ya. Harapan saya sebelum melanjutkan turun. Tapi ternyata hanya meretest di area ini ya. Oke, saya menunggu di area ini. Jadi ternyata harga tidak sampai di sana, hanya sampai di area ini. Hidden drop base drop ya di H4. Dan harga turun masuk ke area weekly ya, area weekly. OP bullish ya. Nah, untuk minggu depan kemudian area saya di mana dan bias saya seperti apa ya. Saya berharap harga akan naik di sini. Saya punya area untuk sell di sini. Tetapi masalahnya di sini sell liquidity ada di sini ya. Nah, buy side liquidity maksudnya ya. Buy side liquidity. Di atasnya ini ada area yang cukup menarik ya. Ini juga area tunggu saya ketika harga drop, saya juga menunggu di sini. Tapi ternyata terus hanya sedikit aja, kemudian drop lagi ya. Tuh. Nah, apakah harga nanti akan di sini kemudian drop lagi? Ya, kita lihat saja ya. Ini area tunggu ya. Kemudian biasanya masih harga akan turun. Turun paling tidak sampai di mana kita lihat di daily dulu. Atau kita lihat di weekly dulu ya. Di weekly karena ini OP weekly ya. OP-nya itu sangat lebar ya. Nah, paling enggak kita lihat separuh OP. Nah, kurang lebih segini ya. Kemudian kita lihat di weekly, di daily. Nah, di daily ya teman-teman, kalau kita lihat pasar seperti ini, eh, candle formasi yang seperti ini, nah, areanya ya. Oke, nah, candle seperti ini, gimana sih ini? Nah, kita area seperti ini. Ini area eh, menjadi liquidity pool bagi saya. Ya, kalau kita lihat area-area seperti ini. Nah, di sini
penuh dengan liquidity ya. Nah, swing low yang berdekatan seperti ini. Nah, besar kemungkinan kalau harga turun ya, maka saya dia tidak akan terlalu respect area ini. Kalau harga turun, dia akan ngambil liquidity ini. Kemudian area tunggu saya di bawah sini. Oke. Kalau dia akhirnya masuk ke sini ya. Di daily ini area yang penuh dengan liquidity. Jadi berdekatan. Swing low-nya sangat berdekatan. Jadi area konsolidasi ya. Gitu. Ini di daily. Di H4 akan lebih kelihatan lagi ya areanya. Swing low, swing low, swing low, swing low. Ya, sangat berdekatan seperti ini. Area yang ideal sebagai target ya, sebagai target harga akan bergerak ke sana gitu ya. Kalau mau sell di sana nanti targetnya. Oke, ini untuk gold. Jadi saya biasanya untuk minggu depan harga akan saya inginnya harga akan naik lagi entah ini atau ke atas ini baru kemudian saya akan cari peluang untuk entry sell di sana ya. Kalau mau entry buy bagaimana? Kalau mau entry buy saya nunggu harga untuk break di sini dulu. Ini ya. Mungkin dia tidak belum sampai di sini kemudian turun. Kemudian ada area di sini. Ya. Ini kalau posisi buy di sini. Kemudian nah, oke. Ini gambaran saya untuk minggu depan. Eh, gold ya. Oke, selanjutnya di GBP USD. USD kita lihat dulu di daily-nya. Oke. Oke, kita lihat di sini. Oh, ini pakai ini aja biar biar eh, kelihatan apakah ini sudah diambil atau belum. Preset liquidity ini sudah diambil ya. Sebenarnya kalau kita lihat tercermat ya, sudah diambil di sini ya. Oke, jadi ini sudah diambil dan drop. Oke, di daily eh, harga drop, kemudian retrace, terus di area hidden ya, hidden drop base drop ya, dan drop lagi, tidak breakout structure, hanya ngambil liquidity aja, dan reject ya, ditolak dari rejection di H4. Oke, kalau tadi H4 ini SSL diambil ya, tapi dia belum berhasil break ke sini ya, breakout structure ini. Nah, nah kita tunggu untuk minggu depan ya. Saya berharap harga akan mengambil ini ya, buy side liquidity ini. Ini adalah area order block. Ya, area order block. Kita tahan di situ. Tapi area ini cukup menarik untuk diambil ini area area apa? Buy side liquidity di sini. Cukup menarik untuk diambil sebelum dia drop lagi. Nah, masalahnya kemudian apakah di area ini ada tujuannya mau kemana? Ini adalah imbalance ya. Ini adalah area imbalance. Nah, harapan saya harga akan menutup area imbalance ini sebelum kemudian lanjutkan turun ya. Gitu ya. Untuk area imbalance ini. Oh, the blocknya di atas itu besar sini. Terlalu besar ya untuk entry terlalu besar ya. Maka kalau dia masuk area ini lebih baik bagi saya untuk entry pakai tipe 2 menunggu reaksi di area ini kalau dia naik ya, menutup imbalance ini. Atau
dia membuat break of structure ke bawah dari area imbalance ini juga menjadi alasan yang baik juga untuk entry sell ya. Jadi hampir sama dengan Euro USD dan gold tadi, biasanya harga akan eh, naik dulu kemudian baru turun. Build buy set atau sell set liquidity yang baru di sini. Nah, oke, ini untuk eh, charting di gold, GBP USD dan Euro USD karena tiga pair ini yang saya eh, tradingkan ya, tiga pair. Yang lain itu hanya apa? Lihat-lihat gitu ya. Jadi saya paling fokus di tiga pair ini. Ini yang saya tunggu untuk minggu depan. Kemudian saya mau entry di daerah mana saya mau entry, alasannya seperti apa, biasnya mau kemana, ya seperti ini. Kalau harga tidak ke sana, ya kemungkinan besar saya tidak akan trade. Ya, kalau harga misalnya sudah eh, dari sini, kemudian ternyata order block ini respect dan drop karena order block ini cukup bagus juga ya, dan drop ambil salah satu liquidity ini. Nah, dan saya akan mencari area tunggu di atas ini, area yang terbentuk nanti untuk sell, gitu ya. Oke, kalau mau entry dari area ini, nah lebih baik kita nunggu di M5 atau M15. Jadi M15 lebih safe untuk memastikan, mengonfirmasi area ini cukup di respect. Jadi kalau teman-teman mau entry dari area ini area order block ya, nah, lebih baik menunggu dia break of structure di sini ya. Terus entry-nya di mana? Di sini. Area ini. Ya, ini ditunggu. Apakah besok hari Senin dia akan turun kemudian kembali ke area order block sell-nya ya. Ini harus clean breakout ya. Ada imbalance dan mungkin ada confluence lain yang perlu dipertimbangkan. Oke, kalau dilihat dari areanya H4 sih sebenarnya oke juga sebenarnya. Ada area SNR di sini ya. Ya, SNR di sini. Ya, dari Jackson. Oke. Oke, diambil SNR-nya. Oke, cukup menarik juga area ini sebenarnya. Ya, cuma di atasnya ada imbalance yang jadi alasan kuat untuk naik harganya, menutup area imbalance ini. Oke, itu untuk forecasting malam hari ini di tiga pair gold, GBP USD, dan Euro USD. Mungkin dari forecasting ini dulu ada yang mau bertanya, ada yang mau ditanyakan? Tanya Tidak. Mas Sigit. Oh ya, silakan. Ini siapa nih? Saya Irina Mas. Oh ya, Mbak Irina. Ya, untuk GU ini kemarin kan hari Jumat naiknya kencang ya Mas ya. Kalau misalnya sambil menunggu dia sampai di daerah untuk sell, eh, misalnya saya mau cari peluang untuk buy, apakah bisa di eh, candle bearish terakhir sebelum dia naik ke atas Mas? Boleh. Boleh. Sekarang kan posisi GBP USD ini berada di bearish order block ya. Iya, Berada di bearish order block ya. iya. Oke. Nah, kalau ingin buy, ini area yang kurang ideal untuk buy kalau saya sekarang ya. Oh, Kalau mau buy harus, kalau saya ya, kalau mau buy ke sana dengan target imbalance katakanlah ya. ya. Saya nunggu dia berhasil break ini dulu ya. Kemudian balik ke area ini. Buy ya. Hmm. Mungkin tunggu di H1 atau mungkin kalau mau lebih agresif di M15 ya. Boleh. Misal di M15. Tunggu di M15. Ini lebih agresif.
Oke. Nah, kita tunggu harga ini clean break dari area ini. Clean, artinya dia eh wah ini candle ya. Candle hijau ya berarti ya, bullish. Nah, ini clean break yang menembus ini ya. Nah, kemudian cari area order block yang berada di area ini, area depan. Jadi area order block H4 ini di sini nanti berfungsi sebagai area breaker block dan itu sering terjadi ya. Jadi ketika area yang ditembus, kemudian area menjadi area untuk buy. Ketika harga masuk ke sini, gitu ya. Ya. Syaratnya tembusnya harus clean nih, harus harus ada momentum yang bagus ya. Artinya ini clean clean breakout dari area order block ini. Itu ya. Kalau Ya. saya mau buy, saya tunggu itu. Kalau mau buy dari sini langsung, katakanlah instant order kurang ideal. Kenapa? Karena di sini adalah area Sell. bearish ya, Ya. bearish OP. Ini Baik. di M15 ya, masih tertahan di situ ya. Kita tunggu di H4-nya dia break ini ya. Kalau mau buy, kalau mau sell ini tadi break ini ya. Di M15 juga oke lah. Jadi kalau dia break turun ya, turun sini dan area untuk sell, konfirmasi untuk sell. Kenapa alasannya? Yang penting mau buy mau sell, kita tahu alasannya ya. Ya. Itu yang paling penting. Kenapa saya mau sell? Kenapa saya buy? Kalau nggak tahu alasannya, nggak usah entry. Entah itu buy, entah itu sell. Ya, Baik. kalau mau sell, alasannya apa? Alasannya dia berada di area bearish OBH4, kemudian di time frame lebih kecil dia break of structure ke bawah. Itu alasannya. Kenapa entry sell? Kalau entry buy, kenapa? Karena dia berhasil break ya, break swing high, juga break order block H4 ini ya. Kemudian dia kembali ke area tersebut. Jadi area order block itu berubah menjadi area breaker block yang berfungsi sebaliknya. Ini berfungsi sell, sebaliknya berfungsi untuk buy. Kemudian alasan berikutnya adalah di atasnya ada imbalance yang perlu untuk ditutup ya. Ada ketidakseimbangan yang perlu untuk ditutup. Jadi pergerakan di sana adalah pergerakan rebalancing. Jadi gitu ya. Ya. Ini alasannya kenapa buy. Oke ya. Ya. Paham Baik. ya? Jadi antara mau buy mau sell nggak ada yang salah, nggak ada yang salah. Kenapa? Selama alasannya bisa diterima, gitu ya. Ya. Oke, Baik. Terima kasih Mas Sigit. oke, cukup, Ya cukup Mas. Untuk saya cukup sih. Terima kasih. cukup, oke, cukup ya untuk forecasting malam hari ini. Teman-teman gimana? Siapa yang nggak pernah ini ya Mas ya, open mic ya? Pak Andre, Pak Berapa, Andre. Halo Pak Andre, Yo Mas, gimana ya, gimana? Andre, gimana, gimana apanya mas? Gimana gimana? gimana? Ya, gimana apanya saya? Jelas Udah ya, jelas Pak Andre. Cukup, ya cukup jelas sih jelas Mas, ya, cukup jelas jelas jelas. ya. Mau mau OP apa Pak Andre? Kenapa? Mau OP apa? Saya mau sell gold rencananya. Sell good, oke lah, oke. Sama kayak Mas Sigit nih ya, nunggu di order block nih. Atau ada Iya, tempat yang lain? iya At- di Atau yang terdekat itu. kalau agresif ya mulai dari sekarang nih, tuh bertahan di upload. Nah, open market langsung sell Mas. Wih, Saya lebih cenderung kayak nunggu konfirmasi, tapi udah kelihatan konfirmasi sih ya kalau di time frame bawahnya. tabung kecil ya, masuk agresif 5. Belum ada sih, belum jelas.
Kalau mau konfirmasi di M5 ya tunggu dia break ke sini ya. Iya, Sip. saya lagi tunggu itu. Tunggu dia break baru konfirmasi ya saya masuk.